Sebenarnya fasilitas apa aja sih yang bisa mempermudah buat teman-teman menikmati wisata alam, wisata religi apapun namanya di sini? Apa aja yang ada di area sini teh? 10.000. Paling ngecamp. Ngecamp itu gimana? Ada biaya nggak sih retribusinya? Paling kalau misalnya bawa tenda sendiri, sewa tempatnya aja. Satu orang 25. Kabut tebal guys. Wah keren. Dari mana mas? Dari PB Pak. Oh PW. Ya. Dari Curug Seribu atau gimana tadi? Ya, tadi di rumput itu Pak. Oh siap. Nyantai Pak. Siap. Oh, mari. Kabut tebal guys. Waduh. Ada kabut tebal. Teman katanya di sini adalah tempat bersemedinya Prabu Kian Santang. Dari beberapa cerita para penggiat budaya dan sejarah, dan kita akan coba tanya langsung kebenaran cerita tersebut. Oke, Sobat Budayantara, kini kita berada di sebuah tempat petilasan Raden Kian Santang. Konon, menurut cerita lisan, Raden Kian Santang pernah singgah di sini. Suasananya cukup indah, sejuk, tenang, dan terasa nuansa mistis yang menyelimuti. Di sini juga terdapat mata air rahasia yang menjadi tujuan wisata religi untuk menenangkan hati dan pikiran. Apakah kalian tahu tempat ini? Ceritain dong di kolom komentar. Oh iya, ada yang hampir lupa. Menurut pemilik tempat ini, siapapun yang berkunjung tidak dikenakan biaya alias gratis. Apa rahasia? Rahasia. Oh, ini tempat. Berarti kebayar ya berangkatnya naik turun membelah bukit kayak Dora ya. Betul. Cuman soalnya kita nggak ada peta. Kalau Dora kan bawa peta. Betul. Alhamdulillah nyampe juga nih. Nah inilah para leluhur ini bukan orang yang mudah untuk apa namanya? Ini tanahnya nggak dijual. Oh, enggak. Rasa takut kotor langsung berapa meternya? 2 meter plastik. Iya. Kalau surau jadi surau berkata. Ya. Ini lampunya ada. Ada tapi masih belum bisa. Ya bisa pakai belum masuk. Sobat Budayantara, jalan menurun ini menuju mata air rahasia. Ketimbang kalian penasaran, mending kalian datang saja ke tempat ini.
Sobat Budayantara, saya hampir lupa. Tujuan utama kami ke sini bersama Lembaga Pemangku Adat Jayakarta adalah untuk meninjau lokasi yang rencananya akan dipakai sebagai tempat syuting film sejarah Jayakarta, sesuai dengan yang tertulis dalam manuskrip Surah Al-Fatawi. Tempat ini terasa sangat cocok untuk beberapa adegan film. Nah, menurut kamu bagaimana? Yuk, sumbang saran dan pendapatmu di kolom komentar. Kami tunggu partisipasinya. Tempat ini selain luas, bangunannya benar-benar cocok menggambarkan suasana zaman kerajaan dahulu. Apalagi untuk adegan laga, pastinya akan terlihat sangat keren. Di sini juga banyak pohon-pohon besar, tebing-tebing megah, serta aliran mata air dari gunung yang menambah kesan alami dan bersejarah. Doakan ya Sobat Budayantara, semoga niat kami untuk membuat film ini terwujud dan berjalan lancar tanpa hambatan. Supaya kalian semakin paham sejarah bagaimana Sunda Kelapa berubah menjadi Jayakarta, lalu menjadi Batavia, dan akhirnya bernama Jakarta. Tonton terus podcast Leluhur bersama Lembaga Pemangku Adat Jayakarta di channel kesayangan kalian ini. Nah, Sobat Budayantara, setelah puas menelusuri air mata rahasia, kita akhirnya turun ke bawah untuk menikmati kopi dan produk-produk UMKM yang ada di sini. Ternyata, kawasan ini tidak hanya menyimpan mata air keramat, ada juga Curug Seribu dengan aliran airnya yang memukau, serta area camp perkemahan yang sering dipenuhi anak-anak pramuka. Kebetulan, hari ini kita melihat banyak pramuka yang baru saja selesai camping di tempat ini. Oh iya, hampir lupa. Ada satu lagi tempat yang tak kalah indah, yaitu Kawah Ratu, sebuah destinasi yang penuh pesona alam sekaligus menjadi daya tarik utama Gunung Salak. Bang, di sini rame hari apa? Rame hari-hari musimnya ya, musim liburan, musim apa? Camping. Ya, anak banyak sih. Tanggal-tanggal merah. Kegiatan anak-anak sekolah lah, Jambore, LDK, setiap ini rame aja ya. Berapa nih tuh? Apa? Harganya berapa nih? Harganya ada yang 5.000, ada yang 10.000. Oh, cocok untuk anak-anak ya, murah meriah ya. Murah meriah buat anak sekolah. Kalau lagi rame, pendapatan bisa berapa Bang? 200?
Nyampe 200. 200 Kalau ya. lagi rame, kalau lagi sepi mah ya gitu lah. Nah, Kalau di minimal sini- 50 dapat ya. Kalau sini kadang sehari kalau lagi sepi banget itu, Ah. nyampe kadang dapat 1.000 gitu, seharian itu. 1 juta maksudnya. Ini kan 1.000 perak. 1.000 perak. Iya. Oh, siap. Soalnya suka ada beli gulalinya aja satu orang yang udah. Oke. 1.000. Oke, oke. Kalau lagi ini mah rame sih alhamdulillah. Walaupun di selekitan-selekitan gunung ada yang jual ya. Ada yang jual, pokoknya kalau ada yang di sini nggak usah takut kelaparan. Kelaparan. Oke, Ada Bang. bakso, ada somai, berbagai macam lah jajanan ada. Ya. Oke, makasih, Bang. Ya, sama-sama. Bang, udah lama di sini? Alhamdulillah udah 2 hari di sini. 2 hari. Ya, Baru pertama atau sudah beberapa kali di sini? kita kebetulan baru pertama, Pak. Oh, baru pertama. Ya, baru pertama. Kita mendukung yang kegiatan anak sekolah juga kebetulan sama Kopassus. Maksudnya apa tuh mendukung anak sekolah itu? Pembelajaran atau gimana? Ininya sih pembelajaran sih untuk mengetahui tentang kehidupan di militer sama apa, mengetahui apa tuh bela negara itu ya. Ini edukasi ya? Iya, Ternyata Tentara itu ada edukasinya juga. Saya baru ada, tahu. ada ya? heeh. Apa cuma di daerah sini atau beberapa tempat? Mungkin Ada juga di Rindam sebelah ada. Selain di sini nanti kan ini kan gelombang pertama nih, kebetulan pertama diadakan pertama, nanti gelombang kedua ada lagi tanggal 28 masih bulan ini. Kalau sekarang kan 1.000 mahasiswa sama mahasiswi juga ada itu. Tapi di sini aman ya? Alhamdulillah aman, Pak, aman. Nyaman. Nyaman. Cuman dingin di sini. Jadi gini guys, ternyata ada tentara itu ngasih edukasi juga. Ya. Bela negara, kita baru tahu. Semangat bertugas. Semangat, semangat, Merdeka. semangat. Merdeka. Cantik dari mana? Dari atas, Pak. Sekolah apa? Nginep. Berapa hari? Camping? Sekolahnya apa? Akapi. AKB. Gimana pengalamannya? Enak nggak? Yang itu Pak, malu itu yang itu juga. Oh ya, pengalamannya gimana? Camping? Alhamdulillah seru banget, Seru banget ya? bermakna banget. Bermakna ya? Semangat ya? Semangat selalu Yuk. pasti. Namanya siapa? Nama aku ada di sini Vicky. Oke, semangat yuk. Ya. Dari mana Bu? Saya dari Dadap, Tangerang. Tetap Tangerang. Iya. Kok semangat ke sini berapa orang emangnya? Ini saya berdua suami aja. Karena ada permintaan dari teman nongkrong, Kawaratu tuh bagus katanya kan. Saya pikir kita kan mau bawa nongkrong, teman-teman nongkrong itu kan udah usia 50 ke atas nih. Mintanya ke Kawaratu gitu. Mereka lihat di TikTok bagus nih gitu kan. Terus teman-teman ada beberapa orang udah pergi ke Kawaratu gitu kan. Nah, saya pikir sama suami jalan dulu yuk, kita yuk lihat bagaimana sih kondisinya. Ngobrol lah sama si bapak ini. Ternyata TikTok balik itu sekitar 4 jam. Itu usia yang dengkulnya oke ya gitu kan. 30 masih di bawah 40 masih oke lah ya. Ini kalau saya pikir kalau udah usia 50 ke atas dengan TikTok balik 4 jam, berarti karena itu udah lansia banyak kan, lebih kurang 6 jam gitu kan TikTok balik. Saya pikir enggak lah. Nggak bisa bawa orang tua, saya pikir main ke lembah tepus saja kali ya Pak, yang landai gitu ya Pak ya. Apa itu untuk menjaga hal yang tidak diinginkan? Bener. Usia. Iya. Tapi kalau untuk anak muda, oke kan? Oke banget, itu menantang banget ya. Saya juga sebenarnya jiwanya masih muda, tapi emang dengkul nggak bisa ngomongin Pak ya. Baru naik 2 langkah udah. Tapi ngomong-ngomong, bagus kan? Bagus, bagus banget. Satu yang saya minta ya semua pecinta alam dimanapun berada gitu ya, ke tempat manapun, jaga kebersihan ke satu, jangan buang sampah sembarangan. Kalau bisa
udah disampai udara oksigen terbuka ini yang oksigen gratis dan pure gini, jangan ada yang ngerokok kali ya. Ayo lu kena dia. Untuk UMKM-nya gimana? UMKM Harganya gimana? harganya masih terjangkau lah ya, masih bilang tadi tiket masuk sini 30.000. Karena saya kan lewat dari mana tadi tuh? Parung ya, Lewiliang gitu, 30.000 masuk sini. Udah nggak ada permintaan apa-apa lagi, nggak ada pungli, nggak ada apa. Oke, terima kasih Bu. Baik, semangat ya. Curug apa 1.000. Ah, gimana? Asing nggak? Trekkingnya parah, bukan buat pemula trekkingnya, tapi kalau pemandangannya paling best. Daripada curug lain, ini paling oke. Paling oke ya. Paling oke. Gimana kesan-kesannya? Iya, kesan-kesannya pemandangannya subhanallah gitu ya. Kalau untuk yang memang sering yang senang petualang sangat seru gitu. Tantangannya terbayarkan ya lelahnya, betul. Kayak gitu. Mantap. Dingin nggak di situ? Luar biasa, sangat dingin. Sangat dingin. Tapi hati-hati aja jalurnya, tapi terbayarkan semuanya. Ini Bang Su, ternyata ada rekan-rekan kita. Nah, ternyata sampai di sini ada destinasi Curug Seribu. Katanya mereka keren. Tapi kita tahu diri lah, karena waktunya juga mepet. Kita terwakilkan oleh Duta-Duta Budaya Antara TV. Sobat-sobat Budaya Antara, inilah anak-anak muda yang masih sadar dengan kekuatan dinamisasi alam dan budaya Nusantara. Keren dah pokoknya. Kita boleh agak-agak ngepop street dan pop urban, tapi kembali ke alam Nusantara, budaya Nusantara. Jadi ya akhirnya mereka masuk ke kategori gerakan sadar budaya Nusantara. Ya Pak, ini kan selain UMKM makanan, sebenarnya fasilitas apa aja sih yang bisa mempermudah buat teman-teman menikmati wisata alam, wisata religi, apapun namanya di sini, apa aja yang ada di area sini teh? 1.000. Paling ngecamp. Ngecamp itu gimana? Ada biayanya nggak? Itu retribusinya? Paling kalau misalnya bawa tenda sendiri, sewa tempatnya aja. Satu orang 25. Per orang, per kepala? Per orang, iya. Per kepala Satu hari 1 malam. Satu orang 25.000 per hari per malam. Oke. Kalau misalnya dia bawa tenda? Kalau dia nggak bawa tenda, ya? Di sini sewain tenda. Ya, satu tenda? Sekapasitas 4 orang, 4 ke 6 itu 150. 50 satu hari. Itu di luar bayar lagi yang 25 itu, jadi double. Tenda juga. Gini, orangnya juga, sama alat campingnya juga perseranannya. Oke. Ya, cuma itu dapat matras aja, tenda sama matras, sama presit paling. Kalau yang ke 8 ke 10 itu 250. Itu di atas itu berapa tenda jangkauan area yang buat space campnya itu? Banyak sih, minggu kemarin sampai 100-200 tenda. Oh, jadi buat teman-teman di Jakarta maupun di kota besar lain yang pengen nikmati suasana dengan ngecamp, 100 sampai 200 tenda tuh bisa di Curug Seribu ini. Nah, jadi sambil nikmati alam, malas bikin homestay yang bersentuhan dengan alam langsung, campnya ada di sini. Jadi bawa badan aja nggak apa-apa, di sini nyiapin semua tenda-tendanya ya kayak. Ya. Nah, selain itu apa lagi tuh yang di sini? Paling itu aja sih. Ngecamp. Sama yang tadi pertama kita ngomong catering ya, kalau mereka mau makan dimasakin biasanya gitu. Ngeliwat lah maksudnya dari tadi dia nyiapin liwat buat teman-teman pengunjung ya. Paling itu fasilitasnya kamar mandi, tempat sholat. Kalau misalnya hujan kayak gini ada acara, paling ke warung ke sini. Jadi warung ini ada kayak semi musola dan bisa kayak semacam aula lah buat diskusi atau buat ngobrol, mengartikan kondisi alam, misalnya cuacanya lagi hujan, jadi bisa di sini ya. Itu tanpa biaya lagi? Enggak sih, kan udah termasuk itu ya. Yang penting jajan ya. Iya, nggak bayar. Kebetulan Tete kan buka warung, yang penting air makannya kan jajannya di situ. Bisa aja Tete ini kreatif bener nih. Ya nggak salah. Jadi gini, memanjakan pengunjung ini dengan fasilitas yang ada, jadi nggak ada apa-apa buat tenda maupun
cari pinjaman di luar tempat penginapan, di situ sudah tersedia. Jadi one stop happy camp lah. Sedap. Oke, sahabat Budayantara, itulah dengan Teh Ulfa sekelumit kisah dan informasi seputar Curug Seribu. Salam. Sobat Budayantara, akhirnya kita sudah sampai di ujung acara dan saatnya kita pulang. Semua rasa lelah hari ini benar-benar terbayarkan oleh pemandangan alam yang indah, hawa sejuk, dan suasana damai yang menyejukkan hati. Jangan lupa untuk terus ikuti program touring budaya hanya di channel Budayantara TV.